Oke, kita masuk ke manajemen stres ya, teman-teman. Ini sebetulnya tambahan dari apa, manajemen PEP ya, di luar Seven Habit ini materinya. Ada banyak buku yang kita integrasikan di sini karena ada beberapa teknik manajemen stres yang kita ajarkan ya. Eee, ini adalah masih mengingatkan kembali tentang apa, kesimpulan dari kita saling dukung, di mana ketika kamu melihat satu perbedaan, itu masalah atau peluang gitu ya. Kalau kamu melihatnya itu sebagai peluang, kamu akan melakukan manajemen konflik dan komunikasi. Moga-moga hasilnya alternatif ketiga sinergi hasil ya. Tapi kalau kamu melihat masalah, kamu akan no deal atau mungkin lose-lose, saling perang, atau kamu mandiri-mandiri aja udah nggak perlu bekerja sama gitu. Nah, kalau kamu kepengen ke sana, berarti unsurnya rekening bank emosi, berpikir menang-menang, harus berusaha mengerti terlebih dahulu, tapi jangan lupa minta dimengerti juga. Dapatkan alternatif ketiga gitu ya. Nah, lalu ini alternatif ketiga seperti apa? Masih ingat ya, definisikan permasalahan, dengarkan, kemukan sudut pandangmu, cari opsinya dan temukan solusi terbaik yang bersama. Kekuatan terletak dalam perbedaan. Jadi kemenangan publik itu bukan menang atas orang lain, tapi interaksi yang efektif, memberi manfaat untuk semua pihak. Ini adalah mentalitas kelimpahan ya yang harus, menjadi dasarnya. Nah, jadi teman-teman dari sini kita masuk ke manajemen stres, karena kalau kamu sudah bisa saling dukung tapi kamu gampang stres, akhirnya kamu juga nggak efektif gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kamu sudah menyelesaikan tadi sampai saling dukung, sekarang kita manajemen stres. Seberapa stres kamu? Ini kalau di buku modul kita yang bagian A, itu ada halaman 50A, itu ada angketnya di situ, di mana di dalam angket kamu bisa, mengerjakan, ada 15 soal, lalu kamu setiap kalimat itu 15 item, setiap kalimat diminta kamu melihat seberapa cocok menggambarkan dirimu. Kalau itu tidak sesuai berarti satu, kalau sangat sesuai 4 gitu. Nah, kalau nilaimu ternyata seperti ini menunjukkan level stres yang sedang kamu alami gitu ya. Jadi kalau sampai 25 sampai 40 ya masih oke-oke aja, stres ini masih bisa kamu tangani. Tapi kalau 41 ke atas, ini biasanya stresnya udah mulai masalah gitu. Nah, teman-teman nanti kamu bisa kerjakan sendiri ya, kita nggak akan, masuk ke sana. Nah, Holmes dan Rahe mengatakan bahwa untuk setiap stresor atau hal yang menyebabkan stres, itu ada angkanya, poin-poin ini ya, poin-poin. Jadi kematian pasangan hidup itu 100, ini poin tertinggi. Perceraian 75, pisah ranjang 65, ditahan di penjara 63, kematian anggota keluarga terdekat 63, mengalami kecelakaan dan seterusnya ya. Ada semua, sampai ke cuti pun ternyata mendatangkan stres ya, bukan cuti itu kemudian healing gitu ya. Merayakan acara tahunan keluarga, lebaran, itu juga menimbulkan stres gitu. Nah, bila semua stresor ini dijumlahkan, jadi maksudnya dalam satu waktu ada stres dari sini, stres dari sana, stres dari sana, dan itu kalau ditotal jumlahnya, kalau sudah melebihi 199, maka dia beresiko mengalami krisis psikologis kategori rendah. Tapi kalau di atas 199, 200 sampai 300, ancaman psikologisnya udah lebih serius. Kebanyakan kalau udah 200, 300 itu orang sudah butuh bantuan dari konselor, butuh bantuan dari orang lain karena dia sendiri udah nggak bisa menolong dirinya sendiri. Tapi ini tergantung pada kerapuhan kepribadian masing-masing. Ada orang yang baru jerawatnya satu muncul di hidung udah stresnya luar biasa mau bunuh diri. Tapi ada orang yang sudah ditinggal mati semua orang gara-gara tsunami, dia cuma hidup sendirian, kemudian kehilangan harta bendanya, kehilangan pasangan hidupnya. Kalau dijumlah udah totalnya udah lebih dari 300, tapi dia masih baik-baik aja dan masih bisa go on melanjutkan kehidupannya secara adaptif gitu ya. Nah, ini tergantung kekuatan dari apa ya, karakter maupun kekuatan seseorang gitu ya, kekuatan batin. Nah, biasanya hal yang bisa memberi kamu kekuatan itu ada 3 cara nih ya, eee, kita akan bahas ya. Tapi stres itu berkah atau musibah sih menurut kalian? Coba di kolom chat kalian nulis, stres itu menurut kalian, sesuatu yang
positif, berkah, atau sesuatu yang musibah yang harus dihindari, yang negatif gitu? Menurut kalian gimana? Berkah atau musibah? Ya, kenapa berkah, kenapa positif? Boleh di-elaborate? Kalau Aisyah, kalau dia ada tujuan keinginan berubah ya berarti berkah ya. Tapi kalau kemudian stres itu malah ini jadi masalah gitu ya. Jadi teman-teman stres nggak bisa dihindari, tapi bagaimana responmu terhadap stres dan bagaimana kamu memperlakukan stres ini yang akan kemudian menjadikan itu berkah atau musibah ya. Tapi kalian pada dasarnya udah bisa bilang tergantung situasi dan sebagainya gitu ya. Kalau itu stres itu membuat kamu lebih baik, jadi contoh stres karena mau ujian dan membuat kamu kemudian persiapan lebih baik. Nah, itu stres yang berkah. Itu disebut eustress gitu ya. Eee, Stres yang memang kemudian positif gitu ya, disebut dengan eustress. Nah, ini stres yang positif. Tapi kalau itu stres yang negatif, itu menjadi distress. Eustress itu contohnya kamu mau ujian, lalu kamu persiapan lebih baik. Nah, itu eustress. Tapi distress itu adalah kalau misalnya kamu mau ujian, kamu malah sakit perut, malah kemudian migrain dan nggak jadi ikut ujian gitu. Nah, itu distress yang kemudian jelek ya, stresnya mengakibatkan malah jadi masalah gitu. Nah, teman-teman dari sini sebetulnya ada 3 cara ya, 3 cara kamu menghadapi stres dan mengelola stresmu. Nomor 1 adalah perubahan pola pikir atau mengubah paradigma. Ingat ya, apa yang kamu, lihat menentukan perbuatanmu. Jadi kalau kamu mengubah paradigmamu, melihat cara kamu melihat, pola pikirmu, maka kemudian ini akan menjadikan, stres itu jadi kemudian lebih bermanfaat gitu ya, karena kamu mempersiapkan diri lebih baik dan sebagainya. Tapi bisa juga stres ini diatasi dengan cara spiritual. Jadi mendekatkan diri pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, sehingga kemudian kamu juga, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah, ada juga stres yang bisa kemudian secara fisik, kita kelola, karena sebetulnya fisik dan psikologis itu kan saling, mempengaruhi ya. Jadi kalau fisikmu kamu buat rileks, diharapkan psikismu juga jadi rileks gitu ya. Kita lihat satu persatu analisa core ini sebetulnya udah disinggung pada waktu itu, sampai lead ya kalau nggak salah waktu itu siapa ya? Elisa kah ya? Yang ini ngomongkan core ya? AQ di Habit 1 ingat nggak? Jadi core itu kalau dalam bahasa Inggris artinya apa teman-teman, core? Ada nggak yang tahu? Core artinya apa bahasa Inti. Inggris? Inti, betul. Jadi core itu adalah inti, inti permasalahan ya sebetulnya. Nah ini dilihat dari, 4 hurufnya, C, control, kendali, O, origin, dan ownership. Ini ada 2 ya, makanya kadang disebut CO2RE gitu ya. Lalu reach itu jangkauan dan endurance daya tahan. Masing-masing ini berbunyi apa? Kalau control, kamu punya kendali nggak terhadap peristiwa yang menimbulkan kesulitan? Contohnya sekarang pandemi gitu. Lalu kamu punya kendali nggak terhadap itu? Kalau kamu nggak punya kendali, kamu merasa lumpuh, tidak berdaya, akhirnya kamu cuma dipermainkan oleh situasi, dipermainkan oleh, situasi pandemi dan Covid dan kamu pasti stresnya berat. Tapi kalau misalnya kamu punya kendali, oke, ini situasi pandemi, situasi Covid, tapi aku masih bisa melakukan ini itu. Nah, locus of control, apa, di mana kendalinya? Itu kalau misalnya kemudian kamu bisa menemukan dari dalam, proaktif, apa ya yang masih bisa aku lakukan dalam situasi yang sesulit ini? Fokus kepada lingkar pengaruhmu. Nah, di sini akhirnya kemudian kamu fokus pada respon, stop, think, objektifnya apa, pilih respon, maka kamu akan bisa, lebih mengurangi stresmu gitu ya. Yang kedua adalah ownership. Kamu mengakui nggak bahwa masalah itu adalah, tanggung jawabmu gitu?
Kalau kamu mengakui, kamu akan mengambil tanggung jawab. Jadi masalah itu bukan cuma, "Ini gara-gara dia sih, gara-gara adikku sih, gara-gara atasan, gara-gara, pandemi, gara-gara apa." Kalau kamu misalnya, oke ini pandemi, oke dia salah, oke dia yang menyebabkan itu, tapi apa tanggung jawabku di sini? Apa yang bisa aku lakukan untuk kemudian memperbaiki masalah? Nah, itu lebih nggak stres dibanding kemudian kita lumpuh dan nggak berdaya dan kita ngomong, "Ya, apa yang bisa aku lakukan? Kan dia yang harus berubah, bukan aku. Kan situasi yang harus berubah, bukan aku yang harus berubah." Ya, akhirnya kamu nggak kemana mana gitu ya. Kamu akan lebih stres karena kamu nunggu apa yang menyebabkan stres, bertobat sendiri atau diperbaiki oleh orang lain, kamu sendiri cuma bisa menunggu gitu. Nah, kalau origin, siapa atau apa yang menjadi sumber kesulitan, ini kamu bisa memetakan gitu ya. Kalau yang sumber kesulitannya dia, ya dia yang harus berubah. Kalau sumber kesulitannya itu, ya itu yang harus kamu perbaiki. Kalau sumber kesulitannya kamu, ya kamu yang harus bertobat gitu ya. Kamu bisa memetakan sumbernya mana dan bisa langsung mencari mana nih yang harus diubah gitu ya, mana yang harus diperbaiki. Sehingga nggak salah mengubah. Kalau sumbernya adalah suamimu, dan kamu mengubah dirimu sendiri. Ya sampai tua kamu berubah, suamimu tetap nggak berubah. Karena yang harus diubah kan bukan dirimu, tapi suamimu. Paham ya, teman-teman di sini? Nah, reach atau jangkauan itu menunjukkan sejauh mana kesulitan yang satu itu menjangkau bagian lain. Jadi ini kayak domino effect gitu ya. Gara-gara satu hal yang lain jadi rusak semua gitu ya, ikut rusak gitu. Nah, kalau di sini kamu harus mengkarantina kesulitan. Supaya kemudian yang rusak ya cuma aspek itu. Yang lain kan baik-baik aja, terselamatkan gitu ya. Contoh mata kuliah satu, jeblok gitu ya. Bukan berarti mata kuliah yang lain ikut jeblok semua gitu ya. Tetap kamu bisa menyelamatkan IP-mu meskipun ada satu yang jeblok dan kamu bisa, mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki yang jeblok tadi. Jadi nggak perlu stres gitu. Tapi ada yang gara-gara mata kuliah satu jeblok, wah seluruh IPK semester itu hancur dan dia malah ngambil cuti, malah merasa udah nggak cocok lagi di jurusan itu dan sebagainya gitu. Sehingga terus satu hal jadi merembet ke mana-mana gitu ya. Jadi kemudian nggak jadi nikah dan sebagainya gara-gara satu mata kuliah itu, bayangkan gitu ya. Lalu, endurance. Endurance itu kesulitan memang akan berlangsung, tapi kesulitan itu ibaratnya badai, satu saat pasti akan terselesaikan gitu ya. Jadi nggak ada badai yang nggak berlalu gitu ya, pasti akan berlalu. Cuma sekarang ketika kita dalam badai itu, kita bisa bertekun bertahan untuk mencari jalan keluar dan bisa kemudian berusaha untuk ini ya, eee, supaya kemudian kita dikuatkan gitu ya ketika kita jatuh bangun tadi. Karena terus ujung-ujungnya kita kepengen bahwa semua bisa kita lalui dan harusnya semua bisa dilalui. Pada saat kita sedang dalam kesulitan itu kadang-kadang kita merasa bahwa ini nggak akan berlalu itu. 10 tahun kemudian ketika kita menengok ke belakang kita baru sadar, iya ya dulu kita merasa itu nggak akan berlalu, nyatanya sekarang kita baik-baik aja gitu. Nah dari sini, analisa core ini mengubah paradigma, mengubah kacamata ya supaya kemudian kita nggak jadi lagi stres. Lalu footprints, kalau footprints ini adalah mengolah secara spiritual, ini berdasarkan sajak dari Mary Stevenson. Pada suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di sepanjang pantai yang sepi bersama dengan Tuhan gitu ya. Banyak kehidupan muncul di langit gitu ya, memperlihatkan aku mulai kecil sampai aku dewasa, di mana kadang aku menangis, aku sedih, aku sakit, tapi juga aku bahagia, aku gembira, aku ketawa, aku mendapat hadiah gitu. Dan ketika aku menoleh ke belakang, nggak sengaja aku melihat tiap kali aku sedih, menangis, jejak kakinya hanya sepasang gitu ya. Padahal kan aku berjalan bersama Tuhan harusnya ada 2 jejak tapak kakiku, tapak kaki Tuhan. Tapi tiap kali aku dalam situasi yang menderita tadi kok jejak kakinya sepasang. Jadi aku, merasa nggak nyaman dan aku mempertanyakan pada Tuhan, "Tuhan Engkau berjanji kalau aku jadi hamba-Mu, umat-Mu yang setia, aku mengikuti Engkau, Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Nyatanya janji-Mu mana Tuhan? Tiap kali aku sedih, aku sakit, aku menderita, Engkau tinggalkan aku sehingga jejak kakinya hanya sepasang." Gitu. Nah, jawaban Tuhan apa? "Anakku, umatku, hambaku yang aku sayangi, sekali aku berjanji aku nggak pernah mengingkari," gitu. "Kalau kamu sakit,
Aku tahu karena itu aku izinkan sakit itu datang. Kalau kamu kemudian, menderita atau tidak bahagia, menangis, aku tahu gitu. Bahkan aku ada di sampingmu untuk menghibur kamu gitu. Dan pada saat kamu lihat jejak kakinya sepasang, itu sebetulnya bukan jejak kakimu, itu sebetulnya jejak kakiku yang sedang menggendong kamu. Karena aku tahu, jangankan kamu berjalan di sampingku, kamu berdiri aja nggak mampu. Makanya aku gendong kamu. Sampai kamu mendapatkan kekuatan balik dan kamu bisa berdiri dan berjalan lagi di sampingku gitu. Jawaban Tuhan itu. Nah, teman-teman dari sini kita tahu ya bagaimana kita di hadapan Allah, bagaimana kita di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan itu begitu menyayangi kita sebagai makhluk ciptaannya, tidak akan membiarkan kita kenapa-napa, dan setiap ujian yang diberikan, pasti ujian itu sudah diperkirakan akan sanggup kita jalani. Kalau ada pintu yang ditutup, akan ada jendela dibukakan. Dan sampai kapan Tuhan akan berjanji menggendong kita, sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, Tuhan akan tetap melakukannya dengan setia dan amin. Cuma tinggal kita mau nggak digendong. Kita mau nggak berjalan bersama Tuhan. Karena seringkali kita menghadapi dunia dengan sok Superman gitu ya. Tidak mengandalkan Tuhan dan akhirnya begitu kita mulai menderita, mulai masuk dalam badai kehidupan, nangis-nangis, Tuhan kemana? Padahal Tuhan sudah kamu tinggalkan di mana kamu nggak ingat lagi gitu ya. Oke, ini adalah yang bagian spiritual. Nah, sekarang kita bagian fisik. Kalau bagian fisik sederhana sebetulnya ada beberapa teori. Satu aromaterapi, minyak atsiri itu adalah minyak dari penyulingan dari tanaman atau daun atau kayu gitu ya. Kemudian disuling dan kemudian minyak atsiri ini minyak aslinya itu diambil gitu dan biasanya mahal sekali. Karena untuk mendapatkan minyak atsiri mawar gitu mungkin itu berapa kilo kelopak mawar hanya jadi satu botol kecil gitu ya teman-teman. Makanya satu botol kecil minyak atsiri yang asli, biasanya itu akan menjadi botol yang sangat mahal, 200.000, 300.000, dan botolnya gelap, karena kalau kemudian dia botolnya bening, terkena sinar, minyak itu akan menguap gitu ya, dan botolnya kemudian atasnya bukan kemudian langsung lubang gede untuk dituang gitu ya, biasanya atasnya ditutup dan ketika dibalik dia hanya bisa netes satu persatu gitu ya, dengan perlahan. Nah, itu minyak atsiri yang asli. Itu kalau misalnya asli kamu teteskan di bathtub, kamar mandi yang besar gitu ya, untuk kamu merendam seluruh badan, paling cuma 3 4 tetes saja satu bathtub itu wangi gitu. Tapi kalau kamu beli minyak aromaterapi di mall yang botolnya putih bening dan satu botol cuma 10.000, 20.000, ya itu untuk satu ember kecil aja kamu tuang ya nggak harum-harum gitu ya, karena sebetulnya mungkin sudah, apa ya, dilarutkan dengan macam-macam yang lain, bukan minyak atsiri asli. Nah, aromaterapi bisa dengan lilin, dan kalau kamu pengen rileks, tenang, kalem, lavender. Lavender biasanya di mana? Ayo, tahu nggak? Kolom chat, lavender biasanya di mana? Nggak ada yang tahu lavender? Boleh searching-searching kalau nggak tahu. Yang sering ada di Baygon tuh nggak, Pak? Wangi. Baygon itu lavender, karena terus obat nyamuk ya. Lavender itu juga salah satu pengusir nyamuk. Jadi kalau kamu nggak kepingin kamarmu ada nyamuk, kamu alergi dengan baygon, sebetulnya lavender ya. Taruh di pot hidup ataupun sudah dikeringkan dan kamu taruh sebagai apa ya, di mangkok gitu ya, lavender kering atau dimasukkan kantong kain dan kamu taruh di tempat tidurmu gitu. Itu akan mengusir nyamuk. Nyamuk nggak suka. Bagus sekali. Baygon, apalagi? Lavender. Pernah ngeliat di mana? Body wash, oke. Karena terus lavender itu memberikan, rileks ya. Jadi kamu habis mandi dengan lavender, kamu akan tenang, kalem, dan siap untuk tidur. Ini lavender ini bisa, ngurangi insomnia, ya, setuju ya? Nah,
Sekarang teman-teman kalau kamu kepengen bersemangat, jadi capek nih, aku pengen bersemangat. Jangan mencium lavender karena malah tidur gitu ya. Kalau kamu pengen semangat, cium bau cemara, bau pinus. Dan biasanya bau pinus itu ada di mana? Ayo, tahu nggak? Wipol. Wipol, karbol. Makanya kemudian rumah sakit biasanya bau cemara, bau pinus. Supaya orang yang di rumah sakit nggak malah kerasan tinggal di rumah sakit ya. Mereka cepat semangat, bangkit untuk segera keluar dari rumah sakit. Nah, ini adalah untuk anak-anak. Biasanya anak susah makan ya. Jadi kalau susah makan yang paling gampang kasih bau vanila. Kamu pergi ke mall, mencium di crepes, mencium roti gitu ya. Wah, kamu langsung bau vanila ini membuat kamu jadi lapar gitu. Tapi buat kalian yang sudah OPEC, perutnya udah kegendutan gitu ya, berat badannya udah kegedean, jangan mencium vanila, jadi kelaparan malah tambah overweight gitu ya. Tapi kalau untuk orang Indonesia khusus, nggak cuma vanila ya, bau sate itu juga membuat lapar. Satu lagi bau terasi dan ikan asin, itu juga membuat lapar gitu ya. Sementara kalau orang luar negeri bau terasi ikan asin ini ada tikus mati di mana gitu ya. Kita malah jadi kelaparan, mereka jadi kemudian malah dipikir bau bangkai gitu. Oke. Hidroterapi sebetulnya sama dengan aromaterapi, tapi kalau tadi cuma aromanya aja, baik itu dimasukkan air supaya airnya itu jadi punya apa aroma gitu ya, atau lilin sehingga diuapkan sehingga terus aromanya menyebar di ruangan. Kalau hidroterapi aromanya itu dimasukkan ke air, ini bisa berupa bath salt, jadi garam yang sebetulnya sudah di aromaterapi gitu ya. Atau kalau kalian nggak menemukan garam aromaterapi, sebetulnya bisa aja dengan garam dapur. Garam dapur itu juga sebetulnya tetap memiliki kualitas hidroterapi meskipun nggak ada bau ya. Nah, itu kamu masukkan ke dalam terserah kalau bathtub berarti seluruh tubuhmu direndam. Tapi kalau misalnya cuma kakimu yang direndam, ya cari ember yang kakimu 2 bisa masuk. Panas 3 menit, dingin 1 menit. Dan dibolak-balik 3 kali gitu ya. Jadi kalau kamu capek banget gitu, ember yang kakimu bisa masuk, panas, panasnya itu sepanas mungkin tapi jangan jadi kaki rebus. Nah, itu kurang lebih 55 derajat. Dinginnya adalah air dari kran tambahi beberapa potongan kecil es batu sehingga dinginnya kurang lebih 10 sampai 15 derajat. Nah, masukkan rendam di air panas, lalu pindah ke air dingin. Begitu kamu pindah di air dingin, di air panasnya 3 menit, air dinginnya 1 menit. 1 menit itu kamu akan menderita gitu ya, karena kemudian kayak ditusui jarum, kayak digigiti semut gitu, sakitnya setengah mati gitu ya. Nah, begitu kamu masukkan air panas lagi, enak lagi gitu ya. Pindah ke air dingin lagi, gitu bolak-balik 3 kali. Begitu kamu udah 3 kali, ini cuma 12 menit kurang lebih, wah kamu akan lemes sampai ujung rambut. Dan itu siap tidur nyenyak. Kalian pernah, berendam di air panas, pemandian air panas, habis mandi, apa yang kalian rasakan? Ngantuk, bener nggak? Nah, ini kalau misalnya kalian rendam badan, bathtub, kan jarang ya kamar mandi yang punya bathtub 2 gitu ya. Rendam badan di bathtub itu air panas, begitu kamu keluar langsung shower, guyur air dingin gitu ya. Rendam lagi, guyur lagi air dingin. Hati-hati untuk yang punya sakit jantung dan tekanan darah tinggi ya, karena terus ini menggerakkan jalan darahmu dengan luar biasa. Jadi kalau kamu punya sakit jantung dan sebagainya, bisa jadi, itu akan kamu kaget syok ya. Tapi kalau kamu baik-baik aja sebetulnya ini akan sangat merilekskan. Teman-teman tadi ya kalau botolnya itu gelap dan atasnya itu nggak langsung bisa dituang, ini biasanya aromaterapi yang asli mahal. Dan ini masalahnya begitu kamu taruh di kulitmu langsung kulitmu itu bisa terbakar gitu ya, hati-hati. Karena ini harus di apa, dilarutkan, diencerkan dengan minyak pembawa yang lain, minyak almond, minyak alpukat, bahkan sampai minyak kelapa atau minyak goreng pun bisa ya sebetulnya ya, tergantung, kalian mau seberapa cepat penyerapan minyak itu. Jadi semakin kemudian minyak itu kompatibel dengan kulit, otomatis minyaknya akan semakin mahal gitu ya. Tapi sebetulnya teman-teman serius bahwa minyak goreng pun sebetulnya bisa, karena minyak goreng ada yang minyak jagung, ada yang minyak kelapa sawit, dan itu semua dipakai bahan dasar untuk kemudian body lotion dan sebagainya gitu. Cuma kalau minyak goreng kan terus baunya jadi aneh ya, minyak kelapa juga baunya jadi aneh. Biasanya dicari minyak-minyak yang memang nggak berbau, dan biasanya minyak yang nggak berbau ini akan lebih mahal gitu ya. Contoh olive oil itu, minyak apa, zaitun
Itu bahkan satu botol kecil aja bisa 300.000 sampai 600.000. Nah, teman-teman dari sini aromaterapi ada macam-macam ya. Bergamot. Bergamot itu untuk mengurangi depresi. Jadi untuk orang yang kemudian depresi, udah nggak mau bernafas, maunya tinggal di dalam kamar, bergamot itu meningkatkan energi yang positif ya. Cempaka, cempaka ini hanya di tempat Melayu, di negara-negara Melayu ya. Eee, Sampai ke Thailand masih gitu ya. Jadi Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia, sampai ke Thailand, Southeast Asia ini biasanya masih punya cempaka. Ini menambah semangat, menghaluskan kulit gitu ya. Eukaliptus ini juga adanya cuma di negara-negara Asia, Tenggara ya, dan kita punya banyak sekali di daerah Ambon dan Maluku. Ini adalah minyak kayu putih, kalau kalian sekarang tahu ya, minyak kayu putih. Eukaliptus ya, penyembam demam, flu gitu ya, antiseptik ringan. Melati, melati juga ini menimbulkan aroma yang berbeda. Ada orang yang ingat dari malam Jumat Kliwon, Susana gitu ya, ketakutan gitu ya, pocong gitu. Tapi ada orang yang jadi terus ingat malam pengantin gitu ya, karena biasanya pengantin pakai melati gitu. Tapi ada juga yang ingat kemudian ketika orang tuanya meninggal, melati itu ya. Jadi ketika itu malah ingat orang yang disayangi yang sudah meninggal malah sedih gitu ya. Jadi ini menimbulkan macam-macam. Tapi sebetulnya salah satunya ya ini ya, makanya terus yang di merah gairah seksual gitu. Kenapa kok jadi pengantin melati? Karena ya tujuannya untuk itu. Lavender tadi udah kita sebut itu untuk mengurangi insomnia dan untuk kemudian apa ya? Nyamuk juga ya untuk mosquito repellent. Lemon itu untuk detox, biasanya malah diiris-iris infused water. Peppermint ini mint, eh, ini meningkatkan vitalitas, melegakan nafas ya, karena mint itu bisa dihembus, apa dihirup, melegakan nafas. Rose, bunga mawar, orang banyak yang suka juga bau ini. Dan sebetulnya ini juga afrodisiak itu juga sama ya, meningkatkan gairah seksual. Bahkan kalau di Meksiko ada makanan ayam yang dimasak dengan bunga mawar. Jadi buat kita aneh ya, masakan ayam kok terus baunya kayak mawar gitu. Tapi suami-suami di sana tahu kalau istrinya udah masak ayam bunga mawar ini apa yang diharapkan gitu, udah. Sandalwood, cendana, ini kayu harum, ini juga adanya di Nusa Tenggara ya. Ini biasanya untuk menyembuhkan memar pada kulit juga untuk pijat. Gardenia ini lambang mahkotanya Denpasar, kota Denpasar. Dan ini biasanya untuk penyubur rambut. Ilang-ilang atau kenanga. Kenanga juga kalau di Indonesia teringatnya kuburan ya, Kamboja, kenanga gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di tempat lain ini adalah aroma yang sangat disukai. Kamboja ini juga kalau di Bali itu umum ya, tapi kalau kita di Jawa tahu-tahu tercium bunga Kamboja kita malah malah oh, ketakutan gitu ya. Lalu lotus ini biasanya di negara empat musim, Korea, Cina, Jepang banyak ya punya lotus dan ini baunya menenangkan. Dan musk ini adalah tikus kasturi, ini sebetulnya adalah buat beberapa orang bau itu bikin muntah gitu, buat beberapa orang malah bau itu menimbulkan gairah gitu ya, jadi tergantung. Opium ini bukan opium candu, tapi bunga opium dan ini biasanya memang baunya pahit dan banyak dipakai di parfum pria ya. Green tea sekarang banyak ya, matcha itu dipakai untuk kemudian detox maupun ketenangan. Oke, jadi tadi relaksasi ada tiga, audio, visual, kinestetik gitu ya. Bagi yang audio berarti musik dan suara membuat rileks gitu ya. Suara air mengalir, suara seruling bambu gitu ya, suara burung berkicau. Kalau aku suaranya Meriam Bellina dan Dian Piscesa lagu tahun 80-an membuat aku rileks gitu ya. Tapi kalau adikku Van Halen dan metal yang breng 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 itu yang membuat rileks gitu ya. Tiap orang liriknya beda-beda. Ada yang lagu dangdut mungkin buat rileks gitu ya. Cari apa yang membuat kamu rileks. Kalau visual biasanya dia mengimajinasikan ya, membayangkan bahwa oh seperti ini. Jadi ada orang yang visualisasi ya, membayangkan tidur di atas awan dan sebagainya. Tapi orang yang kinestetik dia harus bergerak sampai berkeringat baru dia bisa rileks. Kalau dia nggak bergerak, nggak berkeringat dia belum rileks itu. Aromaterapi tadi udah dibahas, hidroterapi juga. Nah, aku pressure. Ini ada 5 titik. Biasanya kemudian 5 titik ini membantu pick me up ya. Maksudnya membantu kita untuk secepat mungkin untuk
bisa melakukan peran kita dengan bagus ya. Sea of Vitality itu letaknya ada di sini, teman-teman. Di pinggang kita, bagian ginjal. Lautan vitalitas. Nah, B23, B47 itu adalah nomor-nomornya. Jadi semua titik meridian itu memang sudah ada nomornya. Dan namanya biasanya romantis-romantis gitu ya. Lautan vitalitas gitu. Jadi kamu nggak perlu extra jos dan kuku bima kalau kepengen vitalitasnya meningkat. Cukup ini aja yang di acupressure ya, ditekan ya. Lalu Heavenly Pillar, ini BL10, ini letaknya di leher dan tengkorak kita bagian belakang gitu ya. Jadi ini tiang menuju surga. Kalau kamu butuh mendapatkan problem solving dan ini akan membuat kemudian otakmu lebih lebih bisa mengeluarkan problem solving gitu. Kalau ini third eye itu yang D sama drilling bambu. Drilling bambu sebetulnya di ujung alis. Nah, kalau ini sebetulnya untuk konsentrasi. Kalau ini yang ini adalah untuk facial supaya kemudian jadi lebih awet muda dan nggak keriput ya sebetulnya ini ya. Sea of Energy ini 2 jari di bawah pusarmu dan ini adalah CV6, lautan vitalitas, lautan energi atau lautan Qi. Ini biasanya untuk tenaga dalam ya. Kalau kamu belajar bela diri, sumber tenaga dalammu di sini. Dan Sea of Tranquility di antara 2 puting susumu, tulang rusuk kelima, ini adalah letaknya Sea of Tranquility. Tranquil artinya damai, serene. Jadi kalau misalnya kamu lagi galau gitu ya, lagi stres gitu, ini titik yang perlu ditekan dan biasanya sakit teman-teman. Di sini itu kalau ditekan nyeri gitu ya. Semakin nyeri berarti menunjukkan bahwa emosimu semakin nggak stabil. Nah, refleksi tangan dan kaki semua ujung jari ini sebetulnya adalah kepala dan semua leher jari itu sebetulnya adalah panca indera. Lalu sama, di sini ada paru-paru, hati dan lambung dan kemudian ginjal, usus besar dan alat reproduksi. Sama seperti kaki juga begitu. Di atas itu kepala, di leher jari itu adalah panca indera, lalu paru-paru, hati, jantung, eh, dan usus besar dan alat reproduksi berada di bawah ya. Ini petanya itu menggambarkan tubuh kita sebetulnya. Nah, kalau otot kaku, coba lihat ya teman-teman ya. Ternyata otot yang di sini ini buat mahasiswa sering sering kram ya. Karena kamu ngetik lama, berada di depan komputer, di depan laptop. Ini ternyata ujungnya ada di tengkorak, ujungnya ada di tulang belakang, dan ujungnya ada di bawah ketiak gitu. Jadi ketika kamu kram di sini, justru ini nggak boleh kamu sentuh, nggak boleh kamu pijat, karena itu bisa menimbulkan cedera otot. Di sini hanya boleh dikompres, panas atau dingin sama aja. Counterpain yang cool maupun counterpain yang hot sama aja. Tapi yang kamu boleh pijat adalah otot itu menempel di mana di tulangnya. Jadi yang boleh kamu pijat adalah ujung dari otot itu. Ketika ujungnya ini kamu pijat, makanya kemudian ototnya ini jadi mengendur gitu ya. Jadi itu adalah prinsip dari cedera otot. Oke, peregangan dan ini bisa dilakukan penemanasan maupun pendinginan sebelum kamu olahraga biasanya disuruh menggerakkan banyak ya. Kalau kamu di workout di fitness pasti ini ada chartnya yang kamu tinggal ikuti 5 menit 10 menit tujuannya apa? Supaya kalau pemanasan tidak membuat ototmu cedera, kalau pendinginan supaya habis workout kamu nggak terus sakit semua, ngilu semua ya. Karena kemudian ototmu menyimpan sisa-sisa pembakaran dan nggak bisa keluar dan itu menyebabkan ngilu gitu ya. Dengan peregangan dan pendinginan yang benar, akhirnya kemudian sisa pembakaran itu keluar ke jalan darahmu, keluar ke keringatmu, keluar ke urin, dan kamu nggak merasakan pegal di ototmu. Oke, itu dari manajemen stres.